Hadirin hadirat, kabar baik ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan ini, di pagi ini kita semangatnya semangat seorang mukmin yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, maka selama sebelum kembali ke rumahnya atau sampai kembali lagi fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang biasa disingkat oleh anak-anak penuntut ilmu, keberkahan ilmu. Bahasa hadisnya dari dua ya, begitu masya Allah. Di kesempatan ini saya bawa catatan yang sudah dijanjikan agar nanti ada manfaatnya. Nanti mohon di ini catatan tulisannya tulisan tangan. Masya Allah. Kemudian di kesempatan ini kita teruskan as-sirah an-nabawiyah sampai bahasan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melaksanakan salat, maka khitabun lil rasul, khitabun lil ummah. Perintah kepada Rasul berarti kepada umatnya pun perintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk salat, begitu pun kita sebagai umatnya. Kita kemarin sudah bahas sedikit tentang seolah-olah atau sepertinya dengan bahasa lain, bukan seolah-olah ya, sepertinya dengan bahasa lain itu Rasul Mi'raj dan Isra dan Mi'raj, kemudian ada perintah salat dengan jasad dan ruhnya. Nah, kita umatnya ayo menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat dikemas kekhusyuannya, ditingkatkan kualitas kekhusyuannya. Mudah-mudahan kualitas salatnya mendatangkan banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kita kan sudah sepakat ya, ahli hadis atau para ahli hadis mengklaim, meskipun klaimnya benar, tapi ada yang kurang ya, begitu, bahwa sirah nabawiyah adalah hadis, begitu kan ya. Tapi lebih dalam dari itu. Makanya baginda Rasul Muhammad SAW mengabarkan wa yaqul ma min imri'in tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam kabirah. Setiap atau siapapun yang menghadiri sholat atau melaksanakan melaksanakan. Kita sudah bahas kemarin ya, aqimu itu melaksanakan, mendirikan itu all out, penuh kesungguhan. Semuanya dilaksanakan, syurutnya, rukunnya dan seterusnya, begitu ya. Kemudian wudunya baik. Kemudian khusyuknya ada, kemudian rukunya bagus. Ruku dengan sujud itu memang gerakannya berbeda, lebih susah ruku sebenarnya, lebih susah ruku. Makanya disebutkan di situ ruku, dan ada perintah baginda Rasul bagaimana ruku, apa yang kita ucapkan saat ruku, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rukunya bagus, tadi khusyuknya bagus, kemudian rukunya bagus, itu menjadi kafarah, penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Salat nih tadi subuh kita berjamaah.
malam tadi ada melakukan dosa, Allah ampuni saat setelah sholat subuh, insya Allah. Mudah-mudahan kabar dari baginda Rasul Muhammad SAW ini sepanjang masa kita melakukannya seperti itu, kafarah lagi dari dosa. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita awali dengan bagaimana sholat saat memulainya, begitu ya, saat memulainya. Kita pernah bahas bahwa wudu yang bagus insya Allah mengantarkan secara jasad kepada sholat yang berkualitas insya Allah. Lalu apa yang diucapkan baginda Rasul Muhammad SAW atau dilakukan sebelum sholat? Baginda Rasul Muhammad SAW menyiapkan fokusnya, artinya konsentrasi. Kemarin dibahas khusyuk apa? Khusyuk dari bahasanya sakana, yaitu tenang, fokus. Bukan tidak terdengar suara oleh telinga, bukan. Ada suara di luar terdengar, ya terdengar. Tapi kita tetap fokus dalam sholat. Masya Allah. Kemudian pas mulai itu baginda Rasul mencontohkannya dan terlihat oleh para sahabat, bukan hanya acting, bukan hanya gerakan saja, bukan. Terlihat oleh bahasa tubuhnya oleh para sahabat itu, beliau menikmati sholat sejak Allahu Akbar. Bahkan saat membaca apa, beliau kadang-kadang kepalanya yang mulia itu bergerak-gerak. To'a itu begini, Pak. Makanya pernah dalam salah satu kesempatan saya tanya ke guru kami waktu itu, ya Syekh, kenapa Anda menangis dalam sholat? Beliau bilang, saya tidak tahu. Saat saya baca ayat ini, di surat ini, di ayat ini, tahu-tahu bergetar hati saya dan saya keluar air mata. Jadi bukan, ini ayatnya bagus nih, nanti saya akan mendalami. Ayatnya biasa-biasa aja, tentang cerita saja, tidak didalami, bukan. Jadi itu murni dari jiwa. Masya Allah. Jadi Rasul Muhammad SAW itu kadang-kadang saat sholatnya to'a begini. Jadi menikmati dari mulai takbiratul ihram. Masya Allah. Kemudian menempatkan pandangannya di tempat sujudnya, begitu hadisnya. Jadi pandangan baginda Rasul nahwal ardi itu bumi, berarti ke tempat sujud. Pandangannya bukan pandangan seperti tegang ya, bukan tegang, tapi nikmat. Allahu Akbar, gitu ya, pas gitu, nikmat pandangannya ke tempat sujud. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan beliau melarang yang sholat itu menengadah ke langit, wajahnya menengadah ke langit seperti ini. Kan bahasa tubuh itu kalau kita tidak diarahkan jadinya salah. Misalnya kita mengharapkan dalam sholat, ya bagusnya kan begini. Kalau mengharapkan ke Allah yang maha tinggi, begitu kan ya, bagusnya kan begini. Ternyata baginda Rasul melarang. Jadi pandangan tidak ke langit, menengadah ke langit tidak. Masya Allah. Yanha an raf'il basar ila sama. Misalnya begini, misalkan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Misalnya imam baca seperti itu ya. Siapa yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kemudian saking ininya menghayatinya, ya Allah, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kita pernah bahas kemarin sedikit ya. Saat kita memalingkan pandangan dari tempat sujud atau dari fokus kita sholat, meskipun hanya pandangan, Allah berpaling. Jelas ya? Maka meskipun kita menghayati, misalkan imamnya enak sekali baca ayatnya itu kita faham sampai Allah begini, tidak. Masya Allah. Baginda Rasul Muhammad SAW melarang. Bahkan wa yu'akkidu fin nahyi hatta qol. Jadi sampai beliau menegaskan jangan sampai menengadah ke
ke langit. Ini hadis sahih ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalimahnya larangannya bagaimana? Fala taltafitu, kalian jangan luak-liuk bahasa Sundanya mah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, pokoknya ke tempat sujud. Bagaimana kalau dalam satu mazhab ada yang ke depan saja? Ke depan saja. Ke depan pun demikian Bapak, Ibu, bukan demikian ya. Ke depan itu, ke depan kan posisi mata itu nggak mungkin begini kan? Kan kepala begini ya, mata itu pasti agak turun ke bawah kan? Nah, maksudnya begitu ya. Kalaupun dalam mazhab Maliki ke depan pandangannya itu bukan begini, tetapi tetap begini. Nah, lebih turun dari mata posisinya begitu ya, turun sedikit demikian, ke depan pun demikian. Dalam mazhab Syafi'i itu ke tempat sujud atas dasar nahwal ardi hadisnya begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi baginda Rasul melarang fala tafitu. Kenapa? Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat hambanya salat itu Allah perhatikan wajahnya. Masya Allah. Jadi pas kita betul-betul Allah perhatikan loh. Makanya Masya Allah, kekhusyuan itu menentukan. Imam Ghazali sampai bilang kan, pokoknya syaratnya khusyuk. Kalau nggak khusyuk sholat itu enggak sihah begitu. Tapi kan kesepakatan ulama, a'immah, para ulama mayoritas khusyuk itu ada bahasan tertentu, yaitu jatuhnya ke sunnah. Meskipun tidak khusyuk, tetap sholatnya tidak rusak begitu ya. Itu kesepakatan para ulama yang lain. Imam Ghazali berbeda karena memang beliau makomnya berbeda begitu ya. Allahu Akbar. Nah, saat kita sholat, Allah melihat wajah kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dijelaskan Allah berfirman, dijelaskan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bagaimana Allah membagi Al-Fatihah. Memang hadisnya itu Allah membagi as-shalah. Nah, as-shalah menurut para ahli hadis menjelaskan as-shalah di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Ya, saat kita pandangan fokus, Allah perhatikan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah baca dulu ta'awudz enggak sebelum Al-Fatihah atau sebelum al-istiftah, doa iftitah ya? Baca ta'awudz enggak? Baca. Baginda Rasul mencontohkan membacanya. Bahkan beliau membaca a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Atau beliau membaca juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya ya. Sunnahnya membaca ta'awudz. Kalau rukunnya membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah saat kita mengucapkan atau hamba Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman menanggapi alhamdulillahi rabbil alamin itu apa? Allah berfirman hamadani abdi, hambaku memujiku. Masya Allah. Jadi ada koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillahnya harus dilatih. Jangan buru-buru atau makhrajnya kurang pas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah langsung merespon apa? Hambaku memujiku. Ini sudah saya tulis di sini. Nanti di fotokopi boleh. Kemudian setelah itu hamba atau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan lagi atau Allah menjawab begitu ya. Asna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kita ya dulu waktu kecil ngomong ke orang tua saja, Pak, alhamdulillah ada prestasi, Masya Allah. Itu enak sekali dengarnya. Alhamdulillah saya ini bagus nak, gitu kan, Masya Allah. Kita memuji anak, cucu, wah hebat. Bayangkan kita Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab apa? Memujiku lagi hambaku. Makanya jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim luak liuk atau melirik ke kanan ke kiri, ada apa gitu, naudzubillah. Jadi tetap fokus. Allah menjawab asna alayya abdi,
hambaku memujiku lagi. Masya Allah. Kemudian hamba atau kita yang sholat mengucapkan maliki yaumiddin. Allah berfirman atau menjawab, majadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Disebut lagi, Masya Allah. Makanya orang yang sholat terdengar suara, dia khusyuk, terdengar suara, tapi suara itu tidak mengganggu dia. Begitu kan ya? Masih ingat sahabat yang dicabut panahnya itu saat sholat ya? Sebentar, jangan cabut dulu panahnya. Saya sholat dulu, baru pas saya sholat cabut, katanya begitu kan? Masya Allah. Karena rasa sakitnya terasa oleh sahabat itu. Tapi kekhusyuan mengalahkan rasa sakit. Masya Allah. Seorang sahabat Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan ya. Ada sahabat lain namanya Utsman. Itu mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya itu pas sholat, pas bacaan sholat itu ada bisikan-bisikan. Kamu merasakannya? Ini bahasa kitanya demikian. Saya rangkai ya. Fi ma'nal hadis, kalau ahli hadisnya menyebutnya. Fi ma'nal hadis demikian. Apakah kamu sudah merasakannya? Iya. Itu ada syaitan yang membisikimu. Lalu apa yang dilakukan? Ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiupkan ke kiri 3 kali. Ke kiri 3 kali. Bukan meludah ya. Kalau ludah nanti keluar intinya busoknya enggak keluar. Jadi ludahnya enggak keluar. Cuman Kalau bernapas kan begitu kan? Ini tidak begitu, ada tekanannya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan yang mengganggu. Jadi ada pendengaran, ada rasa, ada angin, ada penciuman, itu kalah dengan maliki yaumiddin. Kenapa? Karena ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengucapkan atau hamba Allah yang sholat mengucapkan itu, Allah mengatakan atau menjawab apa? Hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Masya Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Nah, di sini Bapak-bapak, di sini firman Allah bagaimana? Ini antara aku dan hambaku. Jelas ya? Berarti kalau Bapak-bapak memikirkan satu perkara di sini, merasakan satu perkara sedih sampai ke hati misalnya, dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ini antara aku dan hambaku. Hambaku punya kesedihan tapi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dengarkan kesedihannya. Hambaku punya permintaan yang mulia, yang bagus, cita-cita, harapan yang bagus untuk apapun kebaikan. Masya Allah, saat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Masya Allah. Itulah nikmatnya menyembah zat yang maha segalanya. Nggak usah dituliskan satu persatu pun Allah tahu. Bahkan Al-Imam Asy'arawi mengatakan, ya Allah kami mengangkat berdoa kepadamu bahkan sebelum lisan ini mengucapkan. Hati ini bergetar untuk memohon kepadamu. Engkau sudah tahu apa isi hati kami. Masya Allah. Dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawaban Allah apa? Antara aku dan hambaku. Permintaan hamba Allah kan beda-beda ya Bapak-bapak ya. Masya Allah. Jadi Allah tahu isi hati yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama fahaula'i li abdi, itu semua untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya yang diminta oleh hambaku Allah pertimbangkan, dikabulkan langsung atau bagaimana itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meminta dan memaksa. Begitu kan ya? Allah mengabulkan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak-bapak bagaimana adabnya
Nabi Isa saat dikatakan kepada beliau, apakah engkau yang mengajarkan untuk menyembah selainku, begitu ya? Ada apa namanya? Tuhan selainku. Nabi Isa mengatakan, engkau maha tahu ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, bukan? Enggak ya Allah, bukan begitu. Masya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Begitu kan ya? Masya Allah. Jadi Allah kan maha tahu. Kita punya keinginan, Allah maha tahu, sudah tahu. Tapi tetap harus ada ikhtiarnya. Begitu ya. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya bapak-bapak dalam membaca Al-Fatihah saat sholat khusyukkan. Meskipun kita tidak faham satu persatu per hurufnya, per kalimahnya, tapi kita bisa merasakan. Karena ada jawaban langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Insya Allah doa kita, keinginan kita, harapan kita Allah pertimbangkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah SAW melarang setelah Fatihah kan kita ruku ya. Kita sedikit-sedikit saja, nanti panjang lebarnya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ditambahkan terus ya sampai kita pinter insya Allah. Sampai kita faham bapak-bapak. Kalau hanya tahu informasi saja kan sayang. Sampai kita mengerti, faham betul begitu ya, Masya Allah. Jadi meningkat kualitasnya insya Allah. Ruku dan sujud, baginda Rasul melarang kita untuk membaca Al-Quran di ruku dan sujud. Ini barangkali ada yang membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir, ada dalam Al-Quran ya, atau Rabbana la tu'akhidna, itu banyak yang baca bapak-bapak ibu-ibu saat sujud. Itu nggak boleh baca Quran, ayat Quran dalam ruku dan sujud, itu tidak boleh. Baginda Rasul melarang nuhitu an aqra'al Quran. Jadi aku dilarang atau hamba dilarang untuk membaca Al-Quran roki'an au sajidan, saat ruku atau sujud. Oh berarti kalau begitu doa-doa yang diajarkan baginda Rasul iya. Doa-doa yang diajarkan baginda Rasul. Nanti di tasyahud ada tambahan lagi. Nah saat ruku itu apa yang dilakukan? Azimu fihi rabbah. Agungkan Rabb kita atau Allah subhanahu wa ta'ala saat ruku. Agungkan. Pujiannya ada pujian, ada mengagungkan begitu ya, ada mensucikan begitu kan ya. Nah, yang mayoritas di Indonesia kan sudah banyak membacanya subhana rabbiyal azimi. Nah, ada yang satu versi itu, ada yang wa bihamdih. Dua-duanya benar. Benar. Ada tambahan yang dianjurkan. Apa? Di sini sudah saya tuliskan nanti. Itu subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Saya milih ini. Milih ini karena sudah banyak yang hafal. Nanti ditambahkan. Misalnya ibu bapak bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali ya. Dalam fardhu atau 3 kali. Kalau dalam sunnah baru 1 kali juga nggak apa-apa begitu ya. Sholat fardhu minim 3 kali bacanya. Memang dalam hadisnya harus salasan 3 kali begitu ya. Kemudian ditambah subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu bagus. Kenapa? Subuhun maha suci Allah. Begitu ya. Dalam artinya zat yang maha suci dari segala kejelekan. Itu subuhun. Jadi Allah menciptakan kejelekan kan? Allah menciptakan penyakit, kejelekan, musibah, itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala begitu kan. Tapi Allah maha suci dari segala kejelekan. Jadi tidak ada salahnya sama sekali. Kadang-kadang kita pengen A, Allah berikan B. Apakah Allah melakukan yang salah untuk kita? Tidak. Ada yang salah paham kan, kenapa nasib gini-gini teuing begitu ya. Enggak boleh. Bukan gini-gini teuing begitu ya. Kok gini-gini amat? Kok saya pengen ini dapatnya itu begitu ya. Tidak, Allah tuh maha suci dari segala kejelekan yang memang pikiran kita demikian, manusiawi begitu ya. Makanya kita puji subuhun.
subuhun. Kemudian kudusun. Kudusun itu Allah Maha Suci juga, tapi Allah memberikan kebaikan. Bayangkan, atau kita memuji Allah di situ kan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan salah satu namanya yaitu subuhun. Jelas? Dari kejelekan pokoknya suci. Kemudian suci memberikan kebaikan artinya Allah tuh murni kebaikan diberikan kepada siapapun yang berhak. Kalau kita kan ini sudah bantu baru, begitu ya. Ada hamba Allah yang dia melakukan kesalahan terus tapi Allah ingin dia mendapat hidayah, Allah berikan. Begitu selesai. Tidak ada tambah-tambah, tidak ada pengurangan-pengurangan, penghitungan-penghitungan, begitu ya. Nah, itu dicontohkan juga oleh Sayyidah Maryam dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan masih berfikirnya waktu itu belajar dari Sayyidah Maryam. Dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria belajar dari seorang anak remaja perempuan Sayyidah Maryam. Masya Allah, saat sholat ditanya, dari mana Maryam itu makanan? Dari surga. Itu ada dalam Al-Quran ya, dari surga. Yang nganternya barusan pergi katanya. Nah, Sayyidah Maryam dianterin makanan dari surga. Nabi Zakaria kan bingung, gak ngapa-ngapain. Loh, kenapa kita harus bertanya gak ngapa-ngapain terus Allah berikan rezeki? Karena Allah itu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah mengkaruniai rezeki kepada siapapun tanpa ada hitung-hitungan. Begitu kan ya? Kalau kita kan ke kanan ya ke kanan begitu ya dapatnya, begitu ya. Ke kiri ya dapatnya di kiri. Tapi kalau Allah sudah berkehendak meskipun tidak minta, Allah berikan tanpa hitungan. Masya Allah, dari situ Nabi Zakaria sadar, oh iya ya, berarti sholat itu ikhtiar. Ini harus disampaikan kepada anak-anak remaja, pemuda-pemuda yang lagi berjuang mencapai kesuksesan atau barangkali ada yang belum punya pekerjaan. Jangan putus asa. Kalau dia sholatnya angkeun, begitu bahasa Sundanya, mati-matian, sholatnya kualitasnya tingkatkan. Insya Allah sholat pun itu proposal untuk mendapatkan kesuksesan. Insya Allah kesuksesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sayyidah Maryam itu sholat dapat makanan dari surga, kemudian Allah kabulkan hal-hal yang tidak dia minta. Masya Allah. Begitu kan ya? Allahu Akbar. Nabi Zakaria sadar, akhirnya beliau kembali ke mihrab, memuji Allah di sana, sholat di mihrab, berdoa kepada Allah. Akhirnya dapat anak namanya Nabi Yahya. Begitu kan? Masya Allah. Jadi sholat itu salah satu bentuk ikhtiar yang paling tinggi untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, udah menikmat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi subuhun kudusun, kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikannya dari segala yang jelek. Kemudian kita mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengucapkan kudusun, Allah memberikan kebaikan, dan pemberian kebaikan Allah itu murni tanpa ada hitung-hitungan seperti ke makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh, dalam ruku kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saat sujud nanti, pas setelah ruku sujud ya, sujud itu wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Nah, saat sujud maka berjuanglah kalian dengan doa, artinya banyakin doa. Jelas? Banyakin doa. Doa da'a yad'u itu memanggil, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin hari kita sudah bahas, kemarin pagi, yaitu permintaan kepada Allah itu permintaan dari yang rendah kepada yang maha tinggi. Jelas ya? Memintanya bukan berarti harus Allahumma. Dari meminta yang itu ada dalam hati sampai yang diucapkan oleh lisan kita. Masya Allah dengarkan. Jadi saat sujud perbanyak
doa. Saat ruku agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Salah satunya redaksi yang diajarkan oleh baginda Rasul adalah subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Sudah saya tulis di sini Bapak-bapak, nanti di fotokopi insyaallah. Kemudian kenapa dilarang? Ya tentunya sebelum kita faham juga kita harus percaya baginda Rasul Muhammad SAW menginginkan yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu tidak pernah sok tahu ya, tidak pernah mengada-ngada, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, di tasyahud sujud sudah. Sujud itu doanya sudah saya tulis juga di sini ya. Sujud yang kita sepakati dengan di beberapa pertemuan, Allahumma ghfirli dzanbi kullahu, sudah saya tulis. Ya Allah, saya mohon ampunan atas dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu wa diqqahu wa jillahu, yang detailnya, yang globalnya, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan, yang sembunyi, pokoknya mohon ampunan dari dosa semuanya ya Allah. Itu doa di sujud. Nah, ada satu yang banyak setelah saya tanya-tanya ke masyarakat gitu ya, yang pengajian-pengajian, ada yang tidak tahu Bapak-bapak bahwa ada kewajiban dalam tasyahud itu untuk memohon kepada Allah dalam 4 hal. Itu wujubul isti'adah min arba'in qabla du'a. Begitu ya. Itu diwajibkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir. Tasyahud akhir ya, setelah Allahumma baca sholawat. Sholawat itu di ujungnya apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Ini ada yang masyarakat kita ya, ada yang ternyata nggak tahu. Apa 4 hal? 1, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim sahih ya. Kedua, ya, itu pertama. Kedua apa? Wa min adzabi jahannam atau wa min adzabin nah. Itu kedua. Ketiga apa? Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Fitnah kehidupan, ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam kehidupan. Wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi 4 ini bahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merasa tidak sah salatnya kalau tidak membaca ini. Kalau tidak membaca ini. Semuanya sudah hafal ya? Insyaallah, alhamdulillah, itulah luar biasanya ulama di Indonesia. Kita nggak tahu hadisnya tapi kita hafal. Diajarkan dari kecil. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri 1, wa min adzabin nah, atau kalau ibu ada yang mengajarkan wa min adzabi jahannam, bagus. Itu ada dalam hadisnya memang jahannam, tapi ada yang mengajarkan wa min adzabin nar, sama, enggak apa-apa ya. Wa min adzabin nar atau jahannam. Terus wa min fitnatil mahya. Saya pernah mendengar wa min fitnatil mahyaya, itu salah. Bukan mahyaya. Kalau pakai alif lam mahya, wa min fitnatil mahya. Kalau tidak pakai alif lam, wa min fitnati mahyaya, baru itu benar. Tapi dalam hadisnya pakai alif lam, jadi bukan mahyaya. Jelas ya? Saya pernah dengar itu, kok begini? Bukan mahyaya, mahya. Wa min fitnatil mahya. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jelas ya? Nah, setelah itu ibu kalau mau baca doa silahkan. Nah, hadisnya ayyatakhayyara minha ma syaa. Pilih, silahkan. Mau apapun baca. Mau minta apapun kepada Allah setelah itu silahkan. Silahkan. Pernah Abu Bakar diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku, aniaya kepada diriku sendiri, aniaya yang banyak sekali. Kemudian wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah.
Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Abu Bakar. Kemudian faghfirli maghfiratan min indika, maka ampuni aku ampunan dari sisimu ya Allah. Jelas ya? Warhamni, rahmati hamba ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah maha pengampun dan maha penyayang. Ini diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak harus bijaksana dan ibu-ibu. Ada sahabat yang yudandinu, mengada-ngada. Dia bacanya apa? Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ini mengada-ngada. Ada seorang sahabat. Ini harus bijaksana ya. Jadi dia berdoa, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah. Al-Ahadus Somad, yang Maha Esa dan hanya tempat bersandar siapapun begitu ya. Al-Somad, Allahus Somad, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad ya. Begitu. Itu orang mengada-ngada. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai seperti itu. Kemudian beliau tambahkan, orang itu tambahkan, sahabat itu ya, antaghfirli dzanbi ihdunubi, engkau ampuni ya Allah dosa-dosa hamba. Innaka antal ghafurur rahim. Ini tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Jelas? Tapi Rasulullah mendengar. Ini siapa yang baca? Siapa yang baca? Tadi kan saya bilang mengada-ngada. Artinya tidak diajarkan, beliau rangkai sendiri itu doa. Apa? Qad ghufira lahu kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diampuni. Allahu akbar. Orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita ini terjebaknya begini. Hadis itu perkataan dan perbuatan Rasul saja. Begitu kan ya? Padahal sempurnanya dan pengiyahan baginda Rasul. Nah, orang ini nggak diajarin yudandin. Baca kayak qul huwallahu ahad gitu ya. Allah al-ahadus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfirli dzunubi ya Allah. Begitu ya. Masya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Tapi komentar baginda Rasul, diampuni orang ini, diampuni. Masya Allah. Jadi itu saya contohkan dua, yaitu yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq, atau sahabat yang tidak diajarkan doanya, dia rangkai sendiri. Ternyata yang penting intinya apa? Mohon ampunan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam permohonan itu. Jelas ya? Insya Allah ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kan di awal, sholat menjadi kafaroh, penggugur dosa kalau berkualitas, insya Allah. Nah, di akhirnya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas saat sujud, saat di akhir sebelum assalamualaikum kita berdoa kepada Allah, minta ampunan, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita dalam hati, dalam pikiran, mudah-mudahan yang mulia saja, yang bagus saja ya, mudah-mudahan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian assalamualaikum ke kanan satu kali. Setelah itu sudah beres sholatnya. Yang ke kiri tidak apa-apa. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul? Pertama, assalamualaikum saja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi bisa. Yang lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Yang paling sering bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Makanya dibiasakan di kita sampai warahmatullahi. Kalau ada yang baca sampai wabarakatuh, ada hadisnya juga, itu enggak apa-apa. Tapi yang paling sering dilakukan oleh baginda Rasul yang tengah-tengah, assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Insyaallah kita coba tingkatkan dengan pemahaman ini, insyaallah kualitas sholat kita meningkat insyaallah. Yang paling penting Bapak-bapak, intinya dalam sholat adalah mohon ampunan. Makanya yang 4 tadi jangan sampai ditinggalkan.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang tidak kalah penting, yang paling pokok yaitu di Al-Fatihah hayati atau khusyukkan saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Kalau bapak-bapak mau pakai jeda gimana? Boleh nggak? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin 2 detik misalnya sambil menghayati, boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Tapi jangan terlalu lama ya, kayak diputus panjang gitu, tidak. Nah, makanya dalam sholat fardu bukan sunnah, yang bagus itu imam bacanya putus-putus begitu, tidak disambung. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Misalnya dalam fardu ya, kalau sunnah nggak ada masalah. Nah, dalam fardu yang bagus itu satu ayat begitu ya. Masya Allah. Jadi yang tidak kalah penting, yang pokok dalam sholat itu tadi doa terakhir, kemudian surah Al-Fatihah dibaca dengan penuh penghayatan. Jadi kita seperti ngobrol dengan Allah langsung ya. Seperti kan dalam hadisnya, kalau khusyuk itu seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Tapi enggak mungkin kita melihat Allah. Tapi yakini bahwa Allah melihat kita. Makanya pandangan kita kemudian baca Al-Fatihahnya seperti kita langsung ngobrol dengan Allah dan kita merasakannya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti lihat saja terjemahnya apa yang Allah jawabkan untuk hambanya yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, dan itu nanti pas sholat dinikmati di hayati insya Allah. Sudah jam 6 kurang 10 bapak-bapak. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan. Oh langsung ada, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz, kalau kita sedang sholat, apakah pandangan kita itu kan katanya harus fokus ya ke depannya. Apakah itu bisa sambil memejamkan mata? Ya. Memejamkan mata. Yang kedua, seandainya kita sedang sholat, ada sedikit gangguan di pemikiran kita lain. Kita membaca istighfar itu bisa dilafalkan atau gimana? Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menutup mata itu, memejamkan mata itu makruh, bapak-bapak. Banyak yang sholatnya saking khusyuknya begini. Itu justru bisa-bisa lebih ngelamun dibanding membuka mata. Bisa jadi kan. Kalau udah kayak gini kan 2 menit ya khusyuk, lama kelamaan bisa-bisa ngebayangin yang ngebayangin apa? Ngebayangin cendol. Betul sudah ada penelitiannya. Ya. Karena kalau bahasa kerennya para pemuda nih, ya, kenapa sholat harus melihat langsung tidak menutup mata? Sebagaimana dalam hadis baginda Rasul, basorohu itu pandangannya, ya. Nahwal ardi. Jadi baginda Rasul itu pandangannya nahwal ardi. Pandangan baginda Rasul berarti tidak menutup mata kan? Nah, kalau untuk anak-anak muda itu hadapi kenyataan meskipun apapun yang terjadi begitu. Jangan misalkan punya masalah di sini kan ingat, kemarin sudah dibahas. Bapak-bapak ini lihat tangan saya. Nah, sudah nggak ada tangan saya tapi masih kebayang kan? Itu zikir. Nah, kita ingat di sini, ingat rasa di sini punya pengen atau ada permasalahan dan nggak bisa dicopot begitu kan? Masa khusyuk itu dicopot? Tidak, ada di sini terus. Kemudian hadapi kenyataannya, laporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang seharusnya, gitu ya. Makanya para ulama mengatakan justru merem itu makruh. Bukan haram ya, makruh karena bisa merusak. Betul. Apalagi subuh-subuh habis Lailatul Qadri tadi malam ngantuk bapak-bapak. Masya Allah. Gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Istighfar ya. Nah, tadi sudah dibahas sedikit, yaitu sahabat ini, Utsman ini ya, sedang sholat, sedang baca Bismillah biasa, sedang sholat baca-baca rarakatan sholat kalau orang Sunda mah ya.
bacaan-bacaannya, tahu-tahu ada bisikan dan dia merasakan ini bukan dari pikiran beliau, begitu ya. Nah, baginda Rasul Muhammad SAW perintahnya apa? Ta'awudz, bukan istighfar berarti, bukan astagfirullah, bukan. Misalkan ada pikiran apa, bukan astagfirullah. Kalau itu memang terasa bukan dari kita, jelas ya. Nah, lagi khusyuknya, alhamdulillahirabbil alamin. Tahu. Nah, itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang diucapkan. Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, salat itu ya, bacaannya, rarakatan salatnya, kalau orang Sunda anak kecil disebutnya rarakatan salat ya, itu harus dilafalkan oleh ini mulut. Harus dilafalkan, bukan cukup dalam hati, tidak, harus dilafalkan. Alhamdulillah. Dan terdengar oleh diri sendiri. Bukan terdengar oleh orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terdengar oleh orang lain, terdengar oleh diri sendiri seperti bisik-bisik yang ngerasa diri sendiri gitu ya. Nah, itu sempurna. Jadi bukan diam saja kemudian fokus dibacanya dalam hati, tidak. Ya, begitu ya. Begitupun saat ada waswasa, ada bisikan setan, auzubillah. Begitu enggak apa-apa. Jelas? Nah, bukan astagfirullahalazim, begitu ya. Yang lain silakan, masih ada waktu. Izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sujud terakhir ya Pak Ustaz, itu kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, apa harus dilafazkan atau di dalam hati? Takutnya kalau kita dengan menggunakan bahasa Arab menambah bacaan dalam sujud terakhir, sujud ya Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana kalau pada waktu azan masih ada yang berbicara ngobrol gitu ya Ustaz, waktu azan, terusnya kita menjawab dari azan tersebut, dan apa fadilah dari kita menjawab azan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama apa, Bu? Ya, ini di sini sudah ditulis. Ya. Nah, ini tambahan doa yang diajarkan Rasul. Rasul. Lebih banyak pas sujud itu berdoa yang lain atau mohon ampunan? Lebih banyak mohon ampunan. Jadi bukan begini, ya Allah pas sujud tuh anak saya mau ujian. Tidak usah bilang seperti itu. Nah, ini di sini ini yang sujud tuh di bawahnya saya tuliskan dengan ada riwayat hadisnya Muslim, Abu Awanah, begitu ada, begitu ya. Ini nanti dihafalkan. Ya, mohon ampunan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan hati kita tahu tadi anak lagi ujian misalnya, atau cucu mau ujian misalkan. Cucu mau ujian nih, ya Allah pengen berdoa. Di situ kan ya. Ini ingat kan? Di sini terasa, ini ingat. Pas sujudnya Allahumma gfirli. Ada ini doanya ya. Baca ini aja. Sudah saya pilihkan yang sedang-sedang saja dan yang mencakup lebih mantap ini. Bukan yang lainnya jelek. Jadi dari beberapa redaksi jangan pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa nggak usah. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Dilafazkan atau di dalam hati, Pak? Kalau ini dilafazkan. Ibu kan biasanya misalnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, udah biasa itu di Indonesia. Memang baca itu, ada hadisnya. Kemudian ibu tambahkan ini bagus sekali di sujud terakhir saja. Sujud terakhir. Gini, ada perbedaan ya dalam sholat sunnah dan sholat fardu. Sholat sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu rukunya setara dengan beliau berdirinya, lamanya. Rukunya itu sama dengan berdirinya. Berdirinya baginda Rasul setelah Al-Fatihah dalam sholat malam baca apa? Al-Baqarah. Berarti berapa menit rukunya? Nah, itu sholat sunnah. Kalau fardu mah sholat subuh kita tadi bacanya setengah jam, pingsan semuanya. Jelas ya Bu ya? Kalau fardu berbeda, bahkan kita pernah bahas kemarin sedikit kan? Itu masih banyak, masih lama perbahasan kita itu, masih panjang gitu ya. Kemarin dibahas Rasul tuh memendekkan,
pernah baginda Rasul Muhammad SAW bacanya itu baca dalam fardu ya, dalam fardu itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pendek banget, begitu ya. Tapi pernah panjang juga, begitu ya. Ada yang satu surat dipotong dua, dibagi dua, begitu ya. Jadi baginda Rasul dalam fardu itu disesuaikan. Kalau nanti ada sama aja enggak, berbeda. Termasuk sujud. Nah, kalau sujud yang sudah diajarkan saja ini salah satu contohnya. Jelas? Nah, kalau misalnya sholat malam sujud silahkan, banyak-banyak, lama-lama silahkan. Begitu ya. Nah, apalagi pas rukunya silahkan, banyak-banyakin. Pas duha banyak-banyakin juga puji Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, dalam ruku panjangin silahkan. Gitu ya, bedanya fardu dengan sunnah. Tadi juga fardu baca Fatihahnya potong-potong, tetap satu ayat ayat. Kalau sunnah mau dilangsungkan waladhdallin silahkan. Dari bismillah waladhdallin silahkan. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang kedua untuk bahasan adzan nanti saja ya, PR ya. Ibu ingat-ingat itu. Jadi PR buat kita insyaallah dalam pertemuan selanjutnya. Silakan. Ini mungkin ada yang lain. Dalam sholat dulu ya. Assalamualaikum. Tadi kalau tidak salah bila pada sujud terakhir kita tidak boleh berdoa yang ada di Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tidak boleh ya Ustaz? Tidak boleh, ada hadisnya sahih, dilarang. Bahkan beliau baginda Rasul menegaskan sekali lagi, tidak boleh. Ruku dan sujud tadi. Sujud dan ruku tidak boleh baca Quran. Kalau sunnah beda lagi. Makanya sunnah lebih bebas. Itu fardu, yang fardu. Jelas ya? Saya suka membaca Rabbana faqfir lana dulu. Iya, banyak. Saya tadi juga sebutkan ada masyarakat kita, umat Islam, bahkan Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ada yang banyak. Tidak boleh. Jelas ya? Dalam hadis apa ya? Ini hadisnya ada, Bu. Ada hadisnya. Dilarang. Hanya sholat wajib saja kan Ustaz? Kalau sholat sunat? Iya, fardu. Tadi sudah ditanyakan Bapak. Iya, yang wajib, yang fardu. Yang wajib itu yang fardu ya. Jelas? Jelas ibu-ibu? Nah, ini ya. Kana yanha an qiraatil Qur'an. Baginda Rasul Muhammad SAW melarang ya membaca Al-Qur'an fir ruku'i was sujudi. Itu hadis riwayatnya Imam Muslim wa Abu Awanah. Jelas? Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan ya. Itu riwayatnya Muslim wa Abu Awanah juga, kalimahnya berbeda tapi maknanya sama. Nuhitu, saya dilarang dalam keadaan ruku dan sujud, dilarang membaca Al-Qur'an. Jelas ya? Jadi riwayat hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah. Itu sudah saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan terakhir? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambah sedikit pertanyaan. Ya. Hanya istilah saja yang kemarin Ustaz. Sholat itu adalah doa. Ya. Kemudian kita melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada istilah sembahyang. Sembahyang itu adalah sembah dengan yang satu yang dan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kami ada istilah-istilah seperti itu. Sedangkan kemarin dipaparkan bahwa sembahyang dan sholat itu berbeda. Yang saya tanyakan apa perbedaan yang hakiki antara sholat dan sembahyang, karena banyak orang-orang ada yang mengatakan mana mau sembahyang dulu. Ini antara sholat dan sembahyang. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, banyak bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab yang terbatas kewalahan menerjemahkan bahasa Arab. Betul, seperti itu. Banyak, termasuk as-shalah kalau dimaknai
seperti sembahyangnya yang kita faham itu kurang tepat. Sembahyang bukan hanya sembahyang. Kalau sembahyang di agama lain bagaimana? Misalnya gerakan, gitu kan ya? Atau jampi-jampi, begitu kan ya? Sholat itu lebih dari itu. Makanya makna kata sembahyang di bahasa kita itu kurang tepat. Ada seperti keterbatasan. Karena waktu saya dulu di LPIK MUI Jabar itu ngebahas ini juga. Jadi makna-makna seperti ini. Ada contohnya yang terbatas. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kalau didalami tetap tidak pas. Yang pas itu Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Susah bahasa kitanya. Jelas nggak? Nah itu saja secara bahasa. Bukan hanya sembahyang, lebih dari itu sholat. Begitu kan? Makanya dijelaskan kemarin kebutuhan jiwa dan akal. Kebutuhan jiwa dan akal, karena bisa menjawab semuanya sholat itu. Sholat itu bisa menjawab semuanya. Berbeda dengan sembahyangnya agama lain. Kata sembahyang itu, begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nanti kita dalami lagi Pak. Saya tambahkan biar ini ada gambaran lebih paham lagi insya Allah. Masih ada pertanyaan satu lagi. Silakan. Ada yang menarik. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa sebuah pertanyaan Pak Ustaz sendiri, apa yang dilakukan Nabi sebelum salat? Pertanyaan ini amat menarik, namun dalam paparan berikutnya nampaknya substansi itu terlewat untuk dijelaskan gitu ya. Ini karena begitu penting, mohon untuk diulang. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum salat? Ya. Yang kedua, tentang sahabat Utsman, beliau berdoa versinya sendiri yang ternyata tidak dibenarkan oleh Nabi, tetapi kemudian Nabi sendiri menyatakan bahwa doanya dikabul. Kira-kira begitu. Ini ada dua pemahaman. Jadi apakah doa Utsman itu dibenarkan ataukah tidak? Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang pertama, Bapak ingat-ingat ya, itu untuk dijelaskan nanti. Panjang soalnya. Kan apa yang dilakukan Rasul itu banyak, begitu ya. Nah, makanya saya yang pokok dulu. Nah, itu jadi PR, jadi 2 PR dari Ibu dan Bapak. Insya Allah di lain kesempatan. Untuk yang mana? Tadi saya bilang harus bijaksana bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi boleh menyusun doa sendiri, intinya begitu Pak. Yang diajarkan ke Abu Bakar, sahabat pertama kan, itu juga diajarkan ada doanya. Jelas? Yang kalau kita bikin doa sendiri, merangkai sendiri, boleh. Yang intinya dalam doa itu apa? Mohon ampunan dan memuji Allah. Dengan mengada-ngadanya itu kan, ya Allah, kan bahasanya ya Allah, Allahumma ya Allah loh Pak. Ya Allah, tidak galib sekali begitu kan. Kalau baginda Rasul kan susunannya itu sastra banget begitu ya. Ini Allahumma ya Allah begitu ya. Al-ahadus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Kemudian ya Allah, ampuni dosa hamba, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diampuni. Kalau kandungannya itu dengan ibu bapak nyusun sendiri juga nggak apa-apa. Jelas? Nah, masalah nggak apa-apanya. Karena kita kalah jauh dari para sahabat, mendingan kita ikut sahabat yang sudah ada aja cukup. Atau yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jelas ya? Nah, boleh silahkan, begitu ya. Tadi jangan kita mengartikan hanya perkataan dan perbuatan Rasul hadis itu, karena Rasul juga sering mengiyahkan yang tidak beliau ajarkan dan boleh. Itu maksud saya, jelas ya? Terbuka taro, silahkan pilih, begitu kata baginda Rasul Muhammad SAW. Pilih berarti kan silahkan mau bikin doa sendiri silahkan. Yang penting intinya itu kandungannya, jelas ya. PR tadi Pak diingat-ingat, nanti kita bahas insya Allah. Kan masih banyak rukun belum dibahas nih, syurut sihah belum, yang membatalkan sholat belum, banyak. Wallahu alam. Masih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 Ramadan 1442 Hijriah, 1442 Masehi, 1441 Hijriah. 1442 Hijriah. 1442 Masehi. 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 1442 Ma
Ini pertanyaan Pak Ustaz. Ini pertanyaan tidak saya maksudkan untuk menyinggung siapapun, tidak ditujukan kepada siapapun. Tapi ini ada pertanyaan di kalangan masyarakat kita yang saya sering dengar. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dalam bulan Ramadan ini kita kan dianjurkan membaca banyak Al-Quran. Itu lebih utama. Kemudian itu menjadi patokan sebagai saudara-saudara. Tapi juga ada pendapat yang lain, terutama seperti kita ini kan kita mengikuti majelis taklim menambah pemahaman Iya. kita. Nah, pendapat mereka itu adalah mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dari tadi setelah kita sholat subuh atau mendengarkan majelis taklim seperti kita ini. Ya, Nah, mana yang lebih utama? ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya alami. Dalam sholat itu sering terlintas sesuatu yang kita pikirkan, yang sebelumnya suaminya mungkin ada sesuatu yang hilang mungkin yang kita cari, yang pada saat kita sedang melaksanakan sholat itu terlintas jawabannya, terlintas ide apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah ini membatalkan kehusukan kita dalam beribadah terutama dalam sholat ini? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdoliyah itu mana yang lebih utama? Afdoliyah itu ada kelasnya, tapi jangan diandalkan bapak-bapak. Jadi silahkan pilih. Silahkan pilih dengan alasannya. Kalau dengan menambah pemahaman, kemudian menjadi lebih alim, lebih bermakna ibadahnya, untuk saat itu berarti lebih afdal mana? Menuntut ilmu. Bahkan orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan melakukan ibadah, bisa jadi yang tidak berpengetahuan itu ditolak ibadahnya. Jelas? Nah, itu pentingnya menuntut ilmu. Nah, tapi kan ada pemilihan-pemilihan yang saya pilihnya karena ini lebih penting silahkan. Silahkan, makanya pintu surga banyak jalurnya. Nah, yang ahli Quran, iya. Yang ada yang baca Quran, kelebihannya yang baca Quran tidak pakai niat, masih diterima, masih dihitung pahala. Tapi yang ibadah lain tidak pakai niat, tidak sah ibadahnya. Jelas ya? Nah, lebih afdal mana? Baca Quran. Tapi silahkan pilih. Bukan diandalkan ini pasti lebih afdal. Kalau memang kebutuhannya untuk saat ini menuntut ilmu. Jadi tidak dikelaskan oleh kita afdaliyahnya. Jelas ya? Afdaliyahnya. Adapun kalau dalam suatu bulan kita berapa ratus jam untuk baca Quran dengan untuk mendengarkan majelis ilmu, kalau dipilihkan begitu ya, dijumlahkan ternyata lebih banyak majelis ilmu, itu agak salah kalau di bulan Ramadan. Kenapa? Karena khusus bulan Ramadan bulannya Al-Quran, gitu ya. Silahkan pilih mana yang lebih afdol, tidak dikelaskan oleh kita jadinya ini lebih afdol dan ini tidak. Tentunya di bulan Ramadan memang baca Quran lebih afdol. Kalau ternyata dijumlahkan lebih banyak, malah lebih banyak menuntut ilmunya dibanding baca Qurannya. Jelas ya? Jelas Pak? Lumayan. Nah, kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Ya. Ya. Terlintas ya. Ya. Iya. Ya. Jadi brilian begitu ya, ide cemerlangnya muncul pas lagi sholat. Itu termasuk dari bisikan setan.
Tapi jangan khawatir kalau kita memang tidak merencanakannya, itu di luar kemampuan kita. Bapak-bapak, nomor 1 dibahas dalam bahasan hadis itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung nih. Kenapa? 3,4 atau 3/4-nya permasalahan fikih itu dalam niat. Hampir 100% Bapak. Jadi kalau di mana ya kunci mobil tadi, Allahu Akbar, itu berarti merencanakan. Jelas ya? Sudah, yang tadi yang ada lagi mentok ide nih pas mau sholat, nggak usah dipikirin. Kalau misalkan, aduh belum ada ide nih, sholat dulu barangkali nanti ada ide, berarti merencanakan. Beda dengan tidak merencanakan apa-apa, memang lagi ada urusan, belum ada ide brilian nih, sholat aja udah, nggak dipikirin lagi gitu ya. Pas mau sholat, siap-siap semuanya sudah, Allahu Akbar, rakaat kedua ingat ada ide yang brilian tuh begini, begini kan, begini sudah. Itu bukan kita yang merencanakan, tapi itu tetap dari setan. Jadi tidak merusak kekhusyuan. Contohnya sahabat tadi diperintah oleh baginda Rasul untuk berlindung kepada Allah setelah ada bisikan. Jelas ya? Nah, kalau sebelum ada bisikan ya berarti kan bagaimana menilainya. Nah, setelah ada bisikan minta perlindungan kepada Allah, berarti khusyuknya tidak berubah, insya Allah tidak merusak kekhusyuan karena tidak diniatkan oleh kita. Jadi niatnya bukan diucapkan saja, kita mikir aja, ada niat jelek aja. Di sini aja deg, ada deg gitu ya, ada niat, itu sudah disebut niat. Nah, begitu ya, wallahu a'lam. Mohon yang tadi pertanyaan diingatkan, nanti di lain pertemuan insya Allah dibahas. Itu saja Bapak-bapak, memang kurang waktunya, kita nikmati saja prosesnya. Mudah-mudahan tambah hari, tambah pinter, tambah memaknai ibadah. Itu yang penting. Ada oleh-olehnya, laksanakan, amalkan, mudah-mudahan dengan niat keikhlasan itu ya, dengan ketulusan itu, dengan keikhlasan itu Allah menerima ibadah-ibadah kita, Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah selalu menyayangi kita, menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf bila ada khilaf. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.